Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Rahman dari kelas A1 Makro Kriptografi NIM 1801530041. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal UTS kemarin. Langsung saja pada soal nomor 1, perbedaan dan persamaan kriptografi klasik modern. Perbedaan yaitu kriptografi klasik merupakan teknik kriptografi yang sudah digunakan pada zaman dahulu sebelum komputer belum ditemukan atau sudah ditemukan namun belum canggih seperti sekarang. Kriptografi klasik ini melakukan pengacakan huruf atau plain text pada huruf A sampai Z, dan kriptografi klasik semacam ini sangat tidak disarankan untuk mengamankan informasi yang penting karena dapat dipecahkan dalam waktu yang singkat. Sedangkan modern merupakan teknik kriptografi yang beroperasi pada mode bit dikembangkan ketimbang mode karakter. Operasian kripto ini dalam mode bit berarti semua data dan informasi kunci plaintext dan maupun ciphertext dinyatakan dalam serangkaian string atau bit binary 0 dan 1. Persamaannya adalah pada proses enkripsi di kriptografi klasik dan juga ada di kriptografi modern pada algoritma block cipher. Terus yang kedua itu Playpayer cipher dengan kunci Rudi Rahman. Nah, untuk yang kedua itu kita membuang huruf yang sama. Di sini terdapat 3 huruf A yang kita buang menjadi RUDIKAHMN dan menambahkan huruf yang belum ada. Itu kita tambahkan semua huruf abjad yang belum ada di Rudi Rahman, yaitu RUDIKAHMNBCEFGLOPQSTVWXYZ. Dari sini tabelnya pertama-tama kita buat tabel 5x5 dulu dengan huruf RUDIKA sampai Z. Terus di kolom terakhir, kolom 6 baris ke-6, untuk di baris ke-6 kita tambahkan huruf yang sama dengan huruf pertama, yaitu di sini. Dan di kolom terakhir kita tambahkan huruf yang pertama juga. Terus mengatur plain text. Kuliah daring akibat wabah Covid. Menulis plain text-nya ini terus kita tulis di huruf Bigram, yaitu KULIAHDARINGAKIBATWABA dan HZ. Nah, HZ maksudnya di sini itu di H wabah di kata wabah ini huruf H itu kan tunggal, jadi kita kasih huruf Z untuk menemaninya, CO terus VI terus DZ. Nah, untuk hasil KU itu RD, maksudnya di baris ini, baris pertama itu terdapat K dan U. Kalau plaintext-nya satu baris, maka ciphertext-nya ada di sebelah atau di depan huruf tersebut. Untuk K itu di depannya ada R, maka hasil ciphertext-nya R, dan U di depannya D, maka hasilnya D. Terus untuk LI itu perpotongan L dan I. Perpotongan L dan I ada di sini, L dan I. Nah, terdapat G, yaitu G, dan I ke L, I ke L, berarti dapat K, berarti hasilnya GK. Begitu juga seterusnya sampai terakhir. RD, hasil ciphertext-nya adalah RD, GK, HM, RM, UK, GS, BR, KN, BO, PH, AH, BW, OP, YR, dan KY. Terus nomor 3, pengertian dan cara kerja. Secure Protocol Network Protocol adalah protokol yang mengamankan fungsi yang terkait dengan berlaku kriptografi metode. Protokol keamanan jaringan pada dasarnya dirancang untuk mencegah pengguna aplikasi layanan perangkat yang tidak berwenang mengakses jaringan. Terus yang ke B, confidentiality, maksudnya secara singkat artinya itu kerahasiaan adalah informasi yang kita miliki pada sistem atau database kita, hal yang rahasia dan pengguna atau orang yang tidak berkepentingan dapat melihat dan mengaksesnya. Orang tidak dapat melihat atau mengaksesnya. Terus yang ketiga itu adalah data integrity, yaitu mengacu pada kelengkapan, konsistensi, dan keakuratan suatu data.
dapat dikatakan suatu data mempunyai integritas yang baik memenuhi kriterianya. Terus autentikasi merupakan proses untuk memastikan suatu pengenalan, memastikan suatu pengakuan. Jika ada autentikasi, ini akan memastikan siapa yang benarnya telah berinteraksi dengan sistem. Terus enkripsi. Enkripsi sebuah metode pengubahan bentuk wujud dan data menjadi wujud yang sulit untuk memahami data pengguna sebuah pola ataupun kunci tertentu. Symmetric key kriptografi adalah jenis metode kriptografi yang pertama adalah symmetric key kriptografi atau disebut juga kriptografi kunci rahasia. Penerima dan pengirim informasi hanya menggunakan suatu kunci untuk mengenkripsi dan deskripsikan pesan. Terus symmetric key kriptografi stream cheaper, yaitu algoritma sandi yang mengenkripsikan data persatuan data seperti bit, nibal, dan per 5 bit. Saat data yang akan dienkripsi saat data yang akan dienkripsi data tersebut berupa data out. Symmetric key kriptografi block chipper adalah skema algoritma sandi yang akan memilah-milah teks terang yang akan dikirim dengan ukuran tertentu, disebut dengan blok dengan panjang T, dan blok deskripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Terus CBC chipper chaining block, yaitu ini plaintext-nya aku benci COVID-19, kuncinya A 1010. Di sini kita sudah membuat kuncinya ya, angka kunci. Untuk A di sini 01000001. C1-nya 0100 plus 0000, C0-nya 0000. Hasilnya adalah 0100. Terus di sini hasil dari 0100 kita tambahkan dengan kunci, yaitu A, kuncinya A 1010 dan hasilnya 1110. Hasil ini kita 1 bit kita geser ke kiri dan menjadi 1101. Hasilnya adalah D. Terus C2 P2 plus C1 0001 di sini 0001 plus C1, hasil dari C1 yaitu ini. Nah, kita letakkan di sini. Terus hasilnya 1100. Terus 1100 kita tambahkan dengan kunci dan hasilnya 0110. 1 bit kita geser ke kiri, itu hasilnya 1100 dan hasilnya C. Begitu juga seterusnya sampai sampai plaintext 9. Ini angka 9 ini. Dari A sampai 9 itu dibuat sama seperti ini. Contoh lagi, satu lagi lah. P3. Nah, ini P3 maksud ini. Ini ya. P3 itu ini 0100 plus 1100, hasilnya 1000. 100 plus 1 plus kunci yaitu 1010 dan hasilnya 0010. 1 bit kita geser ke kiri dan hasilnya 0100 dan hasilnya 4. Nah, untuk hasil keseluruhannya adalah ini CypherText-nya DC 4A, AA 80, D4 52, 90, DD 6F 8, EF 54, 57, CE dan EB. Demikian penjelasan yang saya buat. Jikalau kata-katanya kecepatan, mohon maaf karena durasi yang sangat pendek, cuma 10 menit. Jadi agak cepat sedikit, mohon maaf. Sekian dari saya, Rubika Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.